Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang menonton. Ini persiapan kolam saya untuk kedatangan bibit baru yang akan datang pada malam hari. Dan sejak sudah 2 hari saya aerasi untuk mencukupi oksigen yang ada di kolam karantina ini. Ya, baiklah, kita akan melihat kolam ini menggunakan aerator Airlux LP40 dengan watt sekitar 40 watt ya. Kemudian saya buatkan rudal seperti yang biasa kita lihat untuk menambah kencangan anginnya. Ya, ini aerasi di kolam saya. Kita membuka bibit baru yang sudah datang dari packingan, pengiriman, dan sampai pada malam hari. Dan inilah proses untuk membuka bibit yang ada. Ini saya datangkan dari bibit ukuran sortir 23. Kita akan melihat ukuran bibit sortir 23 yang datangkan dari Makassar. Ini bibit nila merah ya. Apakah banyak yang mati ini? Kita akan cek seberapa banyak yang mati dari pesanan per boxnya, sekitar 7.000 ekor dalam satu box ini. Banyak yang selamat dari kedatangan bibit ini, dari packingan ini ya. Untuk oksigennya masih lumayan dan akan segera dilakukan aklimatisasi untuk menyamakan antara air yang ada dalam plastik dengan air yang berada dalam kolam karantina yang akan tempatkan. Kita akan membuka. Ini saya membuka untuk plastik, kemudian nanti akan menuangkan di salah satu wadah atau di loyang untuk dilakukan aklimatisasi, pengenalan. Kemudian ini saya lakukan ya sekitar 4-5 kali untuk menyamakan air, yaitu banyak yang mati ya. Yang di sudut-sudut pinggiran banyak yang sudah mati. Nah, kita akan coba tuangkan di ember yang ada untuk dilakukan sortir dan pemilihan bibit, sekaligus untuk pengenalan kepada air baru. Proses memindahkan bibit ke wadah dari kantong plastik pengiriman atau kantong plastik packing. Ini pengiriman setelah membuka plastik ya, airnya busuk ya, dari pengiriman, entah itu dari air yang berasal dari kolam awal dimasukkan atau memang karena pengaruh ada beberapa ikan atau bibit ikan yang mati di dalamnya. Nah, untuk melakukan aklimatisasi ini karena kebingungan waktu mencari aerator belum ada, ya gunakan gelembung udara, aerator akuarium yang ada untuk sementara. Sehingga proses aklimatisasi ini akan
lakukan yaitu dengan menambahkan air dari kolam karantina ke dalam wadah yang sudah disiapkan dari plastik. Harus mencari aerator ya, untuk kecukupan harus diaerasi. Kemudian untuk proses ini memakan waktu sekitar kurang lebih 2 jam ya, untuk dipindahkan ke kolam karantina. Kita melihat ikan-ikan yang ada lagi mengapung, bibit ikan, karena mungkin baru mencari oksigen yang baru dari luar. Nah, setelah beberapa waktu dilakukan untuk melakukan aerasi atau memberikan aerasi kepada bibit ini ya, ini proses akan melakukan aklimatisasi. Ini bibit banyak berkumpul ya, perkiraan sekitar 7.000 ekor ya, menurut dari ukuran yang dipesan. Oke, kita akan bersama-sama ikuti untuk proses aklimatisasi ya, dengan menambahkan air baru ke kolam, kemudian air yang dalam ember atau dalam penampungan ini kita buang. Setelah berkurang kita tambahkan lagi sedikit air yang ada di kolam, kita masukkan lagi, kemudian kita saring seperti ini supaya bibit ini dilakukan sampai air agak jernih, karena air yang datang agak busuk. Apakah pengaruh bibit yang mati atau memang air yang datangkan? Nah, ini bisa menuangkan air yang ada dari kolam, kita tambahkan dalam wadah ini, kemudian akan dikeluarkan lagi untuk aklimatisasi supaya penyamaan air dari dalam kolam karantina dengan air yang ada di dalam kantong plastik. Karena belum sama, karena saya memegang air di kolam ini masih terasa agak hangat dibandingkan dengan air yang ada dalam kolam yang agak dingin. Ini saya lakukan sampai 4-5 kali sampai selesai. Kemudian pelan-pelan saya memindahkan bibit yang sudah tidak lagi berada di mengapung di atas, mereka sudah di bawah karena sudah agak sehat. Saya setelah ini akan memindahkan bibit-bibit yang ada dalam wadah ini ke kolam karantina. Sudah. Hal ini dilakukan untuk sortir, selain sortir bagi bibit yang mati, kemudian juga mulai menyebarkan pada kolam karantina. Ini menggunakan bubble diffuser, aerasinya menggunakan bubble diffuser, tidak menggunakan batu aerasi, untuk mencukupi oksigen yang ada di
bak penampungan atau bak karantina. Jadi saya sengaja tidak menuangkan air dari baskom atau tempayan ini tadi, supaya air yang mungkin terkontaminasi itu tidak terikut masuk ke sini. Karena saya hanya menggunakan saringan untuk menyaring ikan-ikan untuk masuk ke dalam bak ini. Ya, demikian seterusnya saya lakukan. Kemudian untuk menghilangkan stres ikan yang ada, saya sedikit menambahkan 2 genggam garam grosok, kemudian saya masukkan, campurkan dan masukkan ke dalam wadah, sekaligus untuk membasmi jika ada penyakit-penyakit patogen yang mengikuti dari air dari plastik ini, supaya tidak terikut dan juga menghilangkan stres ikan baru datang. Saya campurkan ke wadah ini, kemudian tetap sekali lagi saya lakukan aklimatisasi dan langsung memindahkan bibit-bibit yang ada ke kolam karantina. Sekitar hampir 2 jam untuk melakukan secara perlahan-lahan. Tidak terlalu stres. Ini adalah bibit yang mati karena proses perjalanan sudah dalam kolam karantina 3 hari. Ceritakan sedikit untuk proses pembuatan pada ikan ini. Saya sampaikan daun pepaya untuk menjaga air, merawat air yang ada di kolam ini. Oke teman-teman, saya akan video setelah akan berumur nanti setelah 7 hari atau 10 hari. Oke, bye.